Bukannya saya tidak percaya. Saya hanya menjalankan prosedur. Kami tidak bisa menangkap seseorang hanya karena laporan sepihak. Lagi pula garis ini tidak punya catatan kriminal. Siapa bilang? Malin. Siapa bilang dia nggak ada catatan kriminal? Gadis ini pernah saya pecat dari rumah saya sebagai pembantu karena dia mencuri. Apa? Jadi Bapak dengar sendiri kan? Jadi saya minta sekarang juga polisi membawa dia ke kantor polisi. Sekarang juga, Pak. Silakan. Silakan. Maafkan saya, Li. Tapi kamu berbahaya bagi saya. Karena kamu tahu siapa saya, asal-usul saya, dan kamu juga tahu di mana saya tinggal. Mungkin kalau kamu di penjara, kamu nggak akan bisa mengganggu dan mendatangi saya lagi. Dari mana sih kamu? Hah? Saya dari... Itu kan si Lili, pembantu kita. Masa sih? Masa kamu lupa sih? Saya nggak ingat wajahnya. Saya kamar mandi bentar, Tik. Tunggu, kamu kan belum jawab pertanyaan saya. Benar yang tadi itu mantan majikan kamu? Apa benar kamu pernah mencuri uangnya? Demi Allah, Den, saya tidak pernah mencuri apapun. Maaf, saya sudah berusaha mencoba menolong kamu. Tapi... Tunggu. Kamu masih ingat saya, kan? Maaf, Pak, ganggu. Boleh saya bicara dengan Lili? siapa dia? Mantan majikan saya. Silakan. Sebetulnya dari awal saya ingin menanyakan hal ini sama kamu. Tapi belum sempat. Karena Bapak terlanjur menyuruh saya mecat kamu. Malin yang menyuruh memecat saya. Malin? Iya, Malin. Kamu memanggil nama suami saya seperti memanggil nama teman kamu. Ada apa sebenarnya antara kamu dengan suami saya? Sejak kamu bekerja tempat saya, suami saya ada keganjilan dalam sikapnya. Ada apa sebenarnya, Lili? Nyonya betul-betul mau tahu semuanya. Semua tentang saya dengan Malin. Iya. Tolong kamu ceritakan semuanya.
Hari ini gue laku 12 tiket. Wah, bisa makan seminggu kita. Rip, kok ada mobil polisi sih? Emang ada bom? Nggak tahu tuh, dari tadi rame amat. Lili! Ati! Ngapain lu? Woi! Bulan-bulan aku keliling cari kamu, Li. Ti, ibu mana? Ada di rumah, Li. Kamu kenapa? Li, ayo, kita pergi sekarang. Kenapa, Pak? Saya harus bawa dia ke kantor polisi. Saya harus proses dia bersalah atau tidak. Dia salah apa, Pak? Sudah, ayo, Li. Kak Lili! Iya. Kak Lili! Saya tadi dari kantor manajer, Tik. Dompet saya kehilangan. Bener. Bukannya emang kamu ketemu bekas pembantu kita yang cantik itu? Kamu apa-apaan sih? Aneh tau nggak kamu? Dia kan dipecat juga gara-gara saya kan? Saya yang suruh kamu. Kalau saya naksir, ngapain saya suruh kamu pecat dia? Kok bisa kebeneran ya? Bisa keluar sama-sama dari kantor manajer di sini? Ya itu kebetulan, Tik. Saya juga nggak tahu Lili ada di sini. Ya udah, saya mau pulang. Pulang? Acaranya belum selesai, Tik. Ah, udah deh, saya capek. Saya mau pulang. Siapa mereka? Ati teman saya. Dia yang menolong saya dan ibu waktu mencari Malin di Jakarta. Malin? Siapa Malin? Namanya kok sama dengan mantan majikan kamu yang dulu? Bukan hanya namanya yang sama, tapi orangnya juga sama, Den. Maksud kamu? Malin merantau ke Jakarta. Lalu saya dan ibu menyusulnya. Nasib kami terlunta-lunta di sini. Sampai akhirnya saya terpisah dengan ibu dan Ati. Lalu kemudian saya bertemu dengan Malin. Ia menjadi majikan saya. Tapi ia tidak mau mengenal saya lagi. Dia bahkan tidak mau mengakui masa lalunya. Jadi, Malin itu kakak kamu? Bukan, dia... Kalau dia bukan kakak kamu, dia pasti seseorang yang punya arti penting buat kamu. Sampai kamu rela berkorban untuk nemenin ibunya menyusul ke Jakarta seperti ini. Malin sangat berarti buat saya. Karena saya sangat mencintainya. Kamu kenapa sih? Kok berubah? Nggak ada apa, saya cuma capek. Kamu dengerin saya kalau saya lagi ngomong. Saya tahu kalau kamu marah sama saya. Emang salah saya apa sih sama kamu? Kau pikir aja sendiri, apa kamu punya salah sama saya? Kok kamu malah balik nanya sama saya? Udah deh, Lin, daripada kamu bingung, mending kamu mandi sana. Kamu kan besok mesti kerja, mesti istirahat. Saya juga mau ganti pakaian, saya mau tidur. Ada apa sama Kartika? Masa dia marah curiga hanya karena melihat Lili? Kalian ini siapa? Saya temennya, Pak. bukan, Pak. Saya saudaranya, Pak. Saya kakaknya Lili, Pak. Tolong izinkan saya untuk bertemu dengan Lili, Pak. Ini sudah malam. Lebih baik kalian kembali besok. Besok. Iya, karena saudara kalian akan dihukum selama seminggu. Hah? 1 minggu? Emang Lili salah apa, Pak? Dia telah mencuri uang sejumlah 1 juta rupiah. Karena tidak bisa mengganti, maka dia harus dihukum kurungan selama 1 minggu. Lili di penjara. Mau di penjara, Bu. Tapi ditahan. Iya, tapi kenapa? Katanya Lili nyuri uang 1 juta, Bu. Tidak mungkin Lili mencuri, Ti. Ibu kenal betul sifat Lili. Kamu sendiri kan kenal. Ini pasti ada salah paham. Bu, kata polisi, kalau Kak Lili mau bebas, kita harus bayar. Duit dari mana, Rip, 1 juta?
Ibu harus bertemu dengan Lili. Ibu akan bicara pada polisi. Kalian antarkan Ibu ya. Tapi Bu, jangan sekarang dong. Iya Bu, kita aja nggak bisa ketemu sama Lili, disuruh nunggu besok. Sekarang Ibu sabar aja, yang penting kan kita udah ketemu sama Lili. Ya. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu dengan Lili lagi. Ini buat kamu. Kamu kok belum pulang? Dinas malam ya? Seharusnya saya sudah boleh pulang sekarang. Tapi saya putuskan untuk di sini dulu. Untuk nemenin kamu. Makasih, Den. Tapi lebih baik kamu pulang aja, nggak usah nemenin saya. Saya masih nggak habis pikir soal Malin yang kamu ceritakan itu. Jangankan kamu, saya sendiri juga bingung. Rasanya sulit dipercaya ada orang yang bisa berubah seperti itu. Bisa melupakan asal-usulnya, janji-janjinya, bahkan melupakan orang-orang yang sangat mencintainya. Bayangkan dia tega memfitnah saya mencuri uangnya. Apa salah saya? Saya begitu mencintai dia. Apakah ini balasannya dari dia? Sekarang kamu tahu siapa Malin. Apa kamu masih mencintainya? Ya sudahlah. Sekarang sudah malam. Kamu istirahat ya. Makasih ya, Den. Tik, bangun Tik. Kamu kuliah, Tik. Tik. Aku berangkat kerja loh, Tik. Tik. Bangun, Tik. Kamu kuliah. Kamu berangkat kerja. Bangun, Tik. Ibu punya 200.000. Mudah-mudahan cukup untuk membebaskan Lili. 200.000 sih mana cukup, Bu. Kata polisi kita mesti bayar 1 juta. Rif, bapak-bapak polisi itu kan pasti punya perasaan. Ibu akan berusaha menjelaskan bahwa Lili tidak mungkin melakukan hal itu. Ini hanya kesalahpahaman. Ya, kita kenal sama Lili, Bu. Tapi polisi itu kan nggak kenal. Iya, tapi kita kan harus mencoba, Ti. Lili jangan menyerah sebelum berusaha. Bu, saya punya 70.000, Bu. Ati punya 50.000, Bu. Ntar Ati kasih 30.000 deh. Ah, punya 50, ngasih 30. Kalau dikasih semuanya mau makan apa kita ntar malam, Panjul? Malam kita mau lapar. Ah, kari beras. Istri macam apa? Suami mau pergi kerja malah tidur. Bukannya menyediakan kopi dan sarapan. Dasar anak manja. Kamu tenang ya, Li. Jangan takut. Ibu akan bebaskan kamu dari sini. Kita akan berkumpul lagi seperti dulu. Iya, Li. Kita juga udah ngumpulin duit buat ngebebasin kamu. Ibu juga akan kenalkan kamu pada Arif. Arif, ya. Arif yang mana? Panjul, sini. Ya, sabar, Dalon. Pak, ntar kita lanjutin lagi ngobrol ya, Pak ya. Iya, Dek. Yuk.
Ini dia yang namanya Arif. Arif? Dulu saya temannya Bang Malin satu-satunya di Jakarta. Tapi sekarang dia udah ngelupain saya. Bukan hanya kamu yang dilupakan dengan Malin, Rif. Tapi saya juga. Malin sudah tidak mau mengakui masa lalunya lagi, Bu. Ibu akan segera urus pembebasan kamu ya. Jumlah tuduhan uang yang dicurinya 1 juta rupiah. Jadi uang tebusannya minimal separuhnya, Bu. Tolonglah kami, Pak. Hanya itu uang yang kami punya. Iya, Pak, kita udah nggak punya duit. Kalau Bapak nggak percaya, periksa aja kantong saya, Pak. Udah kosong. Lagi pula saya yakin, Pak, anak saya Lili itu tidak mungkin mencuri. Ini hanya salah paham. Ini sudah peraturan, Bu. Jadi saya tidak bisa menolong Ibu. Kalau uangnya sudah cukup, baru kalian kembali kemari lagi. Bu, kita kan cuma punya 300.000. 200-nya gimana, Bu? Ya itu dia, Ti. Uang sebanyak itu dari mana kita bisa dapat? Apa mungkin kita pinjam sama yang punya warung tempat Ibu nitip kue? Iya ya, kita coba yuk. Bu. Saya Denny. Bapak kan yang nangkep Lili semalam kan? Bapak ini kan yang menangkap kita juga waktu kita ke kantornya Malin ya? Benar, Bu. Tapi saya datang sini bukan untuk merebus kalian. Tapi saya justru ingin membantu membebaskan Lili. Mbak Lili boleh bebas sekarang? Saya bebas, Pak. Saya boleh pulang sekarang, Pak. Silakan. Alhamdulillah. Keluarga Anda sudah menunggu di depan. Tidak seorang pun boleh tahu kalau saya cuma anak kampung yang miskin. Semua orang harus mengenal saya sebagai Malin yang sukses, yang terpandang dan terhormat. Ibu, Lili, dan Arif sekarang merupakan ancaman buat saya. Mereka bisa membongkar sandiwara saya. Saya tidak mau reputasi saya rusak. Satu-satunya cara, mereka harus saya paksa supaya meninggalkan Jakarta. Amnesia? Iya. Kamu kan anak kuliahan. Kamu pasti lebih mengerti tentang penyakit itu. Ibu hanya membaca di majalah tentang kisah nyata penderita amnesia. Kamu bantu ibu ya, Li, cari informasi tentang penyakit itu supaya kita bisa menyembuhkan Malin. Ibu mengira Malin kena amnesia? Ibu yakin, Li. Soalnya Malin kan tidak kenal dan tidak ingat lagi pada ibu. Ibu keliru, Bu. Maksud kamu? Malin masih ingat sama kita, tapi tidak mau mengakuinya aja depan orang-orang. Ibu jadi bingung, Li. Malin mau membuang masa lalunya, Bu. Malin mau membuang kita dari kehidupannya. Tidak mungkin Malin berbuat tega seperti itu, Li. Tidak mungkin dia melupakan ibu atau melupakan kita. Bu, ibu buka mata ibu dong. Malin tidak lupa ingatan. Malah Malin mengancam saya agar tidak membongkar masa lalunya kepada istrinya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Kenalkan, saya Ayu, pemilik kontrakan ini. Oh, saya Jainab, ibunya Malin. Ibunya Malin? Tapi nggak apa-apa. Gini maksud saya, Bu. Tadi Pak Malin telepon saya. Itu loh, Bu, mengenai rumah kontrakan ini. Katanya sih Pak Malin udah nggak mau bertanggung jawab lagi dengan rumah ini. Tapi nggak apa-apa, Bu. Jangan khawatir. Kalau Ibu mau melanjutkan rumah kontrakan ini, boleh-boleh aja. Ibu bayar 2 bulan di muka dengan saya.
Betul kan Bu apa kata saya? Duluan ya. Iya. Ngapain sih Mbok kemari? Emang gua nggak boleh mampir ke sekolah lo? Aduh, sensitif amat. Bukan begitu. Ada kabar buruk. Kabar buruk? Kabar apaan? Bang Malin udah nggak mau bayarin sewa rumah lagi. Hah? Yang bener, Pak? Yeah. Lo tau nggak berapa harga sewa tuh rumah? Soalnya gua denger kita harus bayar 2 bulan di muka. Kalau nggak salah sih, dulu 300.000. Karena yang numpang banyak, jadi 400.000. Kalau 2 bulan, 800.000. 800.000? Duit dari mana kita? Kemarin udah berubah ya. Kemarin. Udah ngasih kita duit. Sekarang dia udah lupa sama kita. Bilang juga apa, Bang Malin itu hatinya udah keras kayak batu. Kok bisa ya orang berubah secepat itu? Dia lupa sama ibunya. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Karena duit, fulus. Duit? Iya, duit itu bisa bikin orang berubah. Bisa bikin manusia berubah jadi hewan, bisa juga bikin laki-laki jadi perempuan. Hus! Apaan sih lo? Percaya lo? Koran. Mas! Koran, Mas! Mana beli koran? Kerjaan? Bukan, gua mau cari kontrakan. Berapa, Mas? 2.000. Ini, Bang. Makasih ya. Iya. Dengan ini saya resmikan klinik Daya Wiguna. Terima kasih banyak, Pak. Bapak Terima sudah kasih kembali. Saya resmikan ini atas permohonan Malin. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Malin. Terima kasih. Saya ada yang mau ditunjukin sama Bapak. Boleh, silakan. Nyonya betul-betul mau tahu semuanya. Semua tentang saya dengan Malin. Saya harus cari kebenarannya. Saya tidak mau penasaran. Saya tidak mau dibohongi. Siang, Pak. Selamat siang. Bisa saya ketemu dengan tahanan yang namanya Lili? Mbak siapa? Saya saudaranya. Menurut catatan, Saudari Lili telah dibebaskan dengan uang tebusan oleh keluarganya. Bisa saya tahu di mana alamat keluarga saya itu, Pak? Kalau betul Mbak saudaranya, masa Mbak tidak tahu di mana alamatnya? Kebetulan saya baru datang ke Jakarta lagi, Pak. Dan saya kehilangan kontak dengan saudara-saudara saya di sini. Tolonglah, Pak. Minumannya, Bu. Di sini, Li. Berkali-kali ibu itu berusaha bertemu dengan Malin. Berkali-kali Malin juga menyangkal dan memberikan alasan pada saya.
Sekalipun Malin suami saya lebih percaya pada Tita Lili. Malin rupanya merahasiakan sesuatu dari saya. Malin bohongi saya. Ayah dan ibu saya sudah lama meninggal dunia. Saya harus cari kebenarannya. Saya tidak mau penasaran. Saya tidak mau dibohongi. Hei! Ngapain sih lo jangan sambil manyun gitu? Pasti lagi berantem ya sama Miswa. Makanya Neng, jangan kawin buru-buru. Gini kan jadinya. Kok hari ini si Rudi belum kelihatan ya? Rudi? Nah lo, kayaknya akhir-akhir ini lo sering deh nanyain Rudi. Hati-hati lo, Tik. Jangan-jangan lo tuh sebenarnya masih cinta ya sama dia. Aduh, kasihan dong Malin. Sebodo amat. Ngapain juga mikirin cowok kayak dia? Maksud lo? Tuh, orang yang lo tunggu-tunggu. Kamu udah ngebohongin saya, Lin. Saya akan kasih pelajaran sama kamu. Ayo dong sayang, masa nanti malam aku datang sendirian sih? Sayang, gombal. Loh kok, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Jujur aja deh, sebenarnya kamu masih sayang kan sama mantan pacar kamu? Iya kan? Kok kamu jadi nuduh aku kayak gitu sih? Buktinya, kamu ngebelain dia. Kamu nggak percaya sama aku, kalau aku dipitnah. Bukannya aku nggak percaya sama kamu. Cuma aku bilang, kalau kamu emang nggak salah. Terus kenapa saksi-saksinya malah ngebelain Kartika, bukannya kamu? Udah, aku cuma ngomong gitu doang. Itu sama aja kamu mojokin aku. Ya udah. Kita nggak usah ngebahas ini lagi. Yang penting, ntar malam kamu temenin aku kan? Kamu pergi aja sama Kartika. Bener, Ruth. Nanti malam lebih baik kamu pergi sama saya. Kamu, Tik. Nanti malam saya nggak ada acara kok. Mau saya temenin? Apa kamu bilang kamu balik ke Singapura? Iya, saya terpaksa pulang. Karena Papa minta ngebantu untuk ngurusin manajemen klinik ini. Karena saya anak satu-satunya, kalau bukan saya, siapa lagi? Kamu akan bantu manajemen di klinik sini? Iya, kenapa? Saya harap kamu, Jenny, sama Malin bisa bekerja sama di sini. Bekerja sama? Maksud Papa? Maaf, Papa belum bicara sama kamu. Kalau Malin ini di sini menduduki jabatan Managing Director. Kamu? Iya. Sekarang silakan kalian lanjutkan ngobrolnya. Saya mau menyambut tamu yang lain, ya. Saya tahu saya udah nyakitin hati kamu, Jen. Jadi kalau kamu keberatan saya kerja di sini, saya akan mundurin diri. Saya sih nggak masalah kerja sama kamu. Tapi mungkin istri kamu yang keberatan kamu satu kantor sama saya. Kamu tahu sendiri kan, Kartika cemburu banget sama saya. Jadi mendingan kamu minta izin aja dulu kalau kamu sekarang kerja sama saya. Minta izin sama Tika. Tika tidak perlu tahu semua ini. Terus nyari duit kemana lagi, Rip? Kalau cuma jadi tukang semir sih, paling juga 10.000. Tadi udah pakai makan bakso. Gue juga lagi mikir nih, gimana cara kita dapat duit. Kok tukang batunya cuma 2 orang? Si Atang kakinya kemarin kesleo kan? Si Parno? Si Parno, dia bilang sakit diare. Wah, celaka. Gimana sih? Bisa-bisa kerjaan nggak kelar kalau begini.
nyari kuli ya, Pak? Mau apa kamu? Saya mau nawarin diri jadi kuli, Pak. Kamu? Pak, jangan meremehkan saya, Pak. Gini-gini nih, saya ototnya kayak Aderai, Pak. Sudah, Pak. Terima saja. Kita lagi kekurangan orang. Enak aja kamu ngomong. Kamu suruh saya ngebayar anak kecil begini untuk jadi tukang batu? Nggak bisa, Sok. Oh, Wati, sini. Sini. Nah, Pak, ini dia nih. Ini empok saya. Dia kan badannya besar. Pasti dia kuat deh. Betul, Pak. Kita terima saja. Biar pekerjaan kita biar cepat kelar. Ya udah. Kamu boleh kerja di sini. Kamu ajarin mereka ya, Sok. Dan Baik, kasih tahu apa yang mesti mereka kerjakan. Baik, Pak. Baik. Isi pasir, langsung bawa ke atas. Lantai 2. Empok, ambil bata-batanya, langsung dibawa ke atas. Iya. Kita tunggu di atas. Jangan lama, loh. Iya. Cepat, kerjanya. Aku udah main lagi. Suruh jadi polisi. Yalah, yang penting kan halal. Sekarang tuh Bang Malik udah ngasih kita duit. Jadi kita harus cari penghasilan teman. Udah cepetan kerja. Pantesan dia tidak pulang tadi malam. Iya, Tante. Alhamdulillah Lili sudah menemukan kembali keluarganya yang hilang. Dan dia sudah kumpul lagi sama keluarganya. Baguslah. Jadi dia tidak bisa lagi deket-deket sama kamu, Den. Tante kenapa sih curiga sekali sama Lili? Habis, Tante khawatir sih. Kamu itu terpikat dengan bujuk rayunya, Den. Dia itu kan gadis yang nggak tahu asal-usulnya. Mana pembantu lagi. Tante kan nggak mau dong ponakan Tante terpikat sama pembantu. Tante nggak usah khawatir. Dia nggak pernah berusaha memikat hati saya, Tante. Dia sudah punya laki-laki yang dicintainya. Malin sudah menyia-nyiakan semua pengorbanan kamu. Kamu harus melupakannya. Saya akan membuat kamu bahagia dan melupakan Malin selamanya. Saya sayang kamu, Li. Gue heran, kenapa ibu masih ngarepin Bang Malin dan merasa Bang Malin itu nggak bersalah. Namanya juga anaknya, Ti. Ibu nggak punya pikiran jelek kepada Malin. Ya, lo harus kasih tahu ibu dong, kasih pengertian, biar ibu nggak berharap banyak dan bisa ngelupain Bang Malin. Lu juga harus bisa ngelupain Bang Malin ya. Melupakan Malin, Ti. Ya ngapain lo inget-inget lagi sih, Li? Lagi juga Bang Malin udah kawin sama perempuan lain. Mendingan lo cari lagi yang lebih baik. Li, polisi itu ganteng juga ya. Maksud kamu siapa sih, Ti? Nah itu tuh katanya namanya Pak Denny. Udah orangnya ganteng, baik, cakep. Malah pernah nolong kita. Denny pernah menolong kalian? Lah iya. Emang lo pikir kita punya duit dari mana? Buat ngeluarin lo dari tahanan. Pak Denny yang kasih tuh duit. Dia bilang dia ikhlas dan gak minta dibalikin. Jadi, Denny yang membebaskan saya dari tahanan? Iya. Emang lo pikir siapa? Aduh, kontrakan nggak ada yang murah. Payah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak polisi. Masih ingat aja kamu sama saya? Nama saya Denny. Nama saya Arif. Kamu lagi ngapain? Lagi nyari kontrakan. Kontrakan? Buat siapa? Buat saya. Soalnya kontrakan di sini bayar mahal. Siapa tahu dapat yang lebih murah. Pak polisi, kesini mau ngapain?
Saya mau ketemu Lili. Lili ada? Oh, ada. Tunggu sebentar ya. Setelah apa yang Malin lakukan sama saya nggak berani lagi jatuh cinta, Ti. Takut disakiti. Kak, ada tamu tuh. Tamu? Siapa, Rif? Pak polisi. Kak Denny. Wah, panjang umurnya dong. Baru juga diomongin, udah datang. Udah sana, temenin. Tapi kan belum selesai, Ti. Udah temenin, orang datang tinggalin. Sana temuin ya. Panjul, mana lu? Karung beras, emang kenapa? Bantuin gue ganti Lili. Enak aja. Gua itu mau ngerjain PR. Belagu lo, mentang-mentang anak sekolahan. Dasar lo. Dasar nasib, udah sendiri deh. Denny. Hai. Kenapa sih kamu? Saya belum sempat berterima kasih sama kamu, Den. Nggak apa-apa. Saya lakuin itu semua karena saya percaya sama kamu. Kamu kan nggak salah, Li. Kamu cuma difitnah. Ternyata di Jakarta masih ada orang sebaik kamu. Nggak semua orang jahat seperti Malin, kan? Ini semua baru permulaan. Saya tidak akan berhenti dan puas sampai di sini. Saya harus jadi yang terhebat. Hari ini saya hanya pegawai konglomerat. Suatu hari nanti saya yang akan menjadi konglomerat. Kesuksesan saya harus melebihi Pak Sony. Kamu belum pulang, Lin? Kamu sendiri masih di sini? Iya, saya baru aja selesai nata interior ruang tunggu dan kamar VIP. Kamu? Saya baru habis ngeberesin ruangan saya. Gimana rasanya hidup berumah tangga, Lin? Apa perlu kita ngobrolin tentang itu, Jen? Jangan takut. Lagian saya juga udah ngelupain rasa sakit hati saya sama kamu. Dan saya berharap kalau kita bisa bekerja sama secara profesional. Saya doakan kamu dapat jodoh yang baik, Jen. Makasih. Udah malam, Lin. Mendingan kamu pulang. Pasti istri kamu nunggu di rumah buat makan malam, ya kan? Sampai besok ya, Lin. Salam buat Kartika. Menunggu makan malam di rumah. Kartika mana bisa masak? Tanpa pembantu. Tiap malam kami makan di luar. Di restoran. Kamu? Kenapa? Ternyata kamu nggak berubah ya? Kamu masih seperti kamu yang dulu. Yang berubah kan cuma statusnya aja, Ruth. Yuk kita berangkat. Hah? Kamu yakin? Ntar suami kamu nggak akan... Aduh, udah deh, Ruth. Malin urusan gue. Sekarang kita pergi ya. Pak. Papa sengaja ya mempertemukan saya dengan Malin. Ayolah, Jen. Kamu jangan punya pikiran seperti itu dong. Ya kalau enggak, kenapa mesti Malin? Papa memilih Malin karena Papa tahu Malin itu punya potensi. Malin sanggup menduduki jabatan penting itu. Jen,
Papa ini bisnismen profesional. Papa mampu membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan bisnis. Papa tahu kan, saya berusaha untuk melupakan Malin. Terus kenapa Papa nyuruh saya pulang? Ditambah lagi saya mesti ketemu Malin. Jenny, kalau bukan kamu siapa lagi? Kamu anak Papa satu-satunya. Satu-satunya orang yang bisa Papa percaya untuk menjadi tangan kanan Papa. Ya tapi kenapa mesti Malin, Pak? Emang nggak ada orang lain yang bisa menduduki jabatan itu? Jen, lagi pula kan sekarang Malin itu sudah menikah. Sudah menjadi suami orang lain. Mana mungkin sih Papa menjodohkan kamu sama orang yang sudah menikah? Pokoknya, kamu tidak boleh mengecewakan Papa. Kamu harus tetap menjalankan klinik itu. Papa yakin sama kamu. Kamu juga bisa bersikap profesional. Bisa membedakan mana urusan bisnis dan mana urusan pribadi. Dika? Dika? Mana nih orang? Nah, Dika, kenalin nih temen aku. Halo. Bentar ya. Oh ya. Halo? Tik, di mana kamu? Lagi di pesta teman. Kenapa kamu nggak bilang sama saya? Apa? Halo, saya bilang. Halo, halo? Halo, Tik. Aduh, Lin, nggak kedengeran suara kamu. Di sini berisik banget. Pestanya di mana? Saya lagi di Club X. Kamu tahu kan tempatnya? Ya udah, saya jemput kamu sekarang. Ya udah ya. Gimana saya bisa ngelupain kamu? Gimana saya bisa bersikap profesional kalau ternyata saya masih punya perasaan sama kamu? Tapi mulai sekarang, saya berusaha melupakan kamu, Malin. Inilah kesempatan kamu untuk meraih kembali cinta kamu yang sempat hilang. Untuk mengobati sakit hati kamu. Papa yakin, kamu pasti bisa merebut Malin dari istrinya. Kamu memiliki segala-galanya yang diimpikan setiap laki-laki. Apapun keinginan kamu, akan Papa wujudkan. Papa sayang kamu, Jenny. Amnesia. Iya, barangkali Nak Deni mengerti soal penyakit itu. Bu, sudahlah, kan sudah saya bilang. Tidak ada salahnya kan, Li, kalau ibu bertanya pada Nak Deni. Ya? Setahu saya, amnesia itu penyakit lupa ingatan. Biasanya terjadi karena trauma atau benturan di kepalanya. Den. Makasih, Li. Li, apa mungkin Malin pernah mengalami kecelakaan di kepalanya? Bu, sudahlah. Sampai kapan sih Ibu mau menerima kenyataan? Malin sudah tidak mau kenal kita lagi, Bu. Permisi, Bu. Saya mau bicara sama Lili sebentar. Kamu harus mengerti perasaan Ibu, Liv. Saya ingin melupakan Malin. Saya ingin Ibu berhenti menyebut nama Malin.
Setiap kali ibu menyebut nama itu, aku jadi teringat. Saya akan bantu kamu untuk melupakan Malin. Itu pun kalau kamu izinkan. Kamu udah datang. Masih ingat Rudy kan? Apa kabar? Apaan sih kamu? Diam lu, kecil. Malin! Udah dong! Lo tau nggak dia istri gue? Nggak malu lo jalan sama istri orang? Awas lo sekali lagi gue pergi jalan sama istri gue lo. Duduk lo. Lin, asal lo tahu, Lin, bukan gue yang ngajak istri lo. Justru istri lo yang nawarin diri buat nemenin gue, lo tahu? Kurang ajar lo ya. Hei, kamu tuh bikin malu saya, tau nggak? Malu? Kamu bikin malu saya. Jalan! Apaan kamu? Pergi ke pesta tanpa izin saya, tanpa sepengetahuan saya, sama mantan pacar kamu lagi. Memang setiap saya pergi harus izin sama kamu gitu? Kamu tuh istri saya, Tik. Apa pantas seorang istri saya jalan sama cowok lain, mantan pacar kamu lagi? Apa maksud kamu? Harusnya saya yang tanya sama kamu. Apa maksud kamu sama saya? Apa? Kamu hanya sandiwara dengan saya, iya kan? Saya sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu hanya seorang penipu. Kamu cuma memanfaatkan keluarga saya. Kamu memanfaatkan relasi dari papa saya, iya kan? Bahkan kamu menikah hanya untuk meningkatkan derajat kamu. Kamu itu bukan siapa-siapa tanpa saya. Kamu hanya pemuda miskin dari kampung yang tidak punya apa-apa. Kamu ngomong apa, Tik? Alah, udahlah. Hentikan sandiwara ini. Hidup ini hanyalah panggung sandiwara buat kamu. Dan saya adalah bagian sandiwara dari kamu. Iya kan? Akui aja semua itu. Bahkan perkawinan ini bagian sandiwara juga. Apa maksud kamu ngomong ini? Apa maksud kamu, Tik? Lili sudah cerita semuanya pada saya. Semuanya!